Beberapa pasien itu akhirnya setelah kasih obat sekali dia nggak kontrol, dia minum itu terus tanpa kontrol, datang beberapa bulan kemudian dengan tensi yang masih tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Penyakit ini dijuluki sebagai silent killer karena bisa berdampak pada organ-organ di tubuh manusia. Bahkan disebut sebagai penyebab atau faktor risiko terbesar kematian di dunia. Tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang terkait pengendalian hipertensi di Indonesia bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Kali ini saya membawa Dr. Ageng spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis jantung di RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojokerto. Selamat pagi Dr. Ageng, selamat datang di Sukandar Podcast. Untuk tema Hari Hipertensi Sedunia tahun ini apakah mengusung tema tertentu, Dok? Iya, kita untuk tahun ini kita punya slogan measure your blood accurately, control it, and live longer. Jadi kita fokus bagaimana kita bisa mengukur tekanan darah kita sendiri secara akurat, kemudian mengontrol, dan hasil yang ingin kita capai adalah kita bisa hidup lebih sehat dan lebih lama lagi. Oke, kalau gitu rasanya kurang ya Dok kalau kita cuma berbincang berdua ya. Kali ini kita akan hadirkan pasien dengan hipertensi dan juga pendamping keluarga dari pasien mengidap hipertensi yang rutin kontrol di Sukandar. Monggo Ibu, kami persilahkan untuk bergabung bersama kami. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Mbak, selamat datang di Sukandar Podcast. Mungkin bisa perkenalan diri dulu ya, mulai dari Ibu. Ya, nama saya Siti Maisaro Mojosari. Dari Mojosari. Ya. Ini Ibu sebagai pasien hipertensi ya? Iya. Oke. Kalau Mbak? Saya Naura, saya dari Trawas. Saya Ini pendamping yang sakit hipertensi siapanya? Ibu saya. Ibunya. Oke. Mungkin langsung saja ya kita mulai bincang-bincang sedikitnya. Mungkin saya tanya dulu nih kepada Ibu Siti ya. Iya. Ibu sejak kapan tahu Ibu ternyata ada sakit hipertensi? Tahunnya sekitar tahun 2021 mau vaksin. Itu sebelumnya nggak tahu. Oh, jadi sebelumnya tidak ada keluhan apa-apa? Enggak. Lagi screening vaksin, oh ternyata tensinya tinggi ya? Waktu itu berapa Ibu waktu pertama kali tahu tensinya tinggi pertama? 180, mau 190. Oh, sampai 190 ya? Iya, mau. Tanpa gejala yang dirasakan apa-apa ya waktu itu ya? Oke. Kalau Mbak sendiri waktu itu ibunya baru tahu hipertensi kapan? Ibu tahunya hipertensi tahun 2011 karena pada waktu itu ada serangan stroke mendadak. Jadi dibawa ke klinik sekitar, ternyata tensinya tinggi, dirujuk ke rumah sakit itu. Jadi sebelum ada serangan stroke itu ibunya juga nggak ada keluhan apa-apa? Enggak. Baru tahu, baru berobat ketika waktu itu ada kelemahan anggota gerak juga ya? Iya, ada. Oke. Berarti kan Ibu sudah lebih dari 1 tahun ya mengidap hipertensi ya? Iya. Ibu ada merasa nggak sejak sakit hipertensi ternyata penyakit ini mempengaruhi kualitas hidup, ada mengganggu kualitas hidup Ibu gitu sehari-hari? Sebetulnya kan nggak tahu itu nggak terasa apa-apa Mbak. Jadi ini ya nggak terasa seperti itu gitu loh. Kita itu ya tiap pagi rutin olahraga sembarang kali gitu. Jadi cuman ada beban tertentu nggak Bu sejak sakit hipertensi, kemudian ada kepikiran atau seperti apa gitu mungkin? ya ada sedikit. Iya, gitu jadi ya. ada kepikiran gitu ya. Tapi kan dikontrol, kontrol itu. Iya, Dok, ini ternyata ya dari beberapa pasien ini setelah kita gali ternyata baru tahu ketika ada komplikasi ke saraf, kemudian kalau ibunya malah nggak ada keluhan apa-apa, taunya ketika screening. Ini gimana nih Dok? Ya, yang kita tahu memang darah tinggi ini disitulah tempat jahatnya ya. Penyakit ini istilahnya nggak menimbulkan keluhan-keluhan di fase-fase awal mungkin mengidap darah tinggi. Dan ini yang jadi tantangan kita ke depannya bahwa bagaimana kita bisa mengedukasi. Sekali lagi edukasi ini penting terkait darah tinggi supaya kita bisa intervensi atau pengobatan yang kita lakukan itu lebih dini. Jangan sampai ada kasus seperti yang dialami keluarga dari Bu Naura ya. Baru tahunya setelah stroke. Jadi kan kalau stroke itu kan kita tahunya bukan sesuatu penyakit yang datang secara tiba-tiba. Mulai dari darah tinggi sampai kena stroke itu bisa perjalanan penyakit yang mungkin sudah tahunan. Nah, kalau kita bisa intervensi lebih dini, kalau kita bisa mengedukasi pasien untuk
benar-benar aware terhadap darah tinggi ini lebih dini, insya Allah angka-angka penyakit-penyakit atau komplikasi yang mungkin nantinya terjadi di tahun-tahun berikutnya itu bisa kita cegah. Karena kebanyakan kunjungan poli jantung pun juga demikian. Darah tinggi itu pasien-pasien yang datang ke poli jantung yang mengidap darah tinggi itu bukan karena dia screening sendiri, enggak, tapi dia sudah kena serangan stroke atau mungkin dia mau periksa ke ke poli lain yang mungkin butuh konsultasi jantung, nggak sengaja. Kebanyakan darah tinggi itu kita temukan di poli jantung itu nggak sengaja, sehingga ini jadi tantangan kita ke depannya. Bagaimana kita bisa mengukur tekanan darah secara baik, secara lebih dini, sehingga kita bisa mencegah komplikasi yang akan timbul. Seperti itu. Sesuai dengan julukannya ya dok ya, silent killer ya. Betul. Ini kalau kita lihat-lihat dari Diskesdas, itu kan memang tren hipertensi itu bukannya makin turun ya dok ya, tapi malah terus meningkat. Padahal ini merupakan penyakit yang cukup bahaya dan bisa mengancam jiwa. Sebenarnya kenapa sih dok darah tinggi itu masih menjadi angka kunjungan terbanyak di poli jantung dan trennya terus meningkat, itu kenapa nih dok? Kita masuk ke zaman era globalisasi di mana pada akhirnya semua itu jadi serba gampang. Kita tahu bahwa hipertensi ini kan penyebabnya dua sebenarnya, penyebab hipertensi yang paling tinggi. Satu genetik terkait dengan keturunan atau mungkin gen-gen tertentu yang dibawa dari keluarga sebelum kita. Yang kedua adalah faktor environmental atau faktor lingkungan, lifestyle. Kita sekarang menghadapi gimana anak-anak muda makannya. Kita sekarang mau makan itu serba gampang kan. Kita mau makan apa aja bisa dengan cepat. Kita pesen ini, kita ojek online dan lain-lain, tanpa kita tahu sebenarnya makanan yang kita makan itu yang kita butuhkan apa enggak. Kemudian kita menghadapi di masa atau di era dimana mau kemana, mau aktivitas itu jarang kita lakukan. Kita dulu tahu bahwa kalau kita zaman kecil dulu kan kita mainan apa, lari-larian, petak umpet. Sekarang kita dihadapi dengan orang-orang di zaman orang-orang muda ini lebih fokus berdiam. Jadi anak-anak zaman sekarang itu sudah mungkin jarang kita temui bahwa main bola lagi, main petak umpet, gobak sodor, dan kita udah jarang. Sehingga dua faktor ini yang jadi tantangan kedepannya. Kenapa kok hipertensi itu makin naik? Ya ini era sekarang berbeda dengan era dulu. Kita sekarang bisa makan apa aja, aktivitas fisik kita berkurang dan lain-lain. Jadi faktor penyebabnya inilah yang jadi masalah. Karena di perkembangan zaman ini penyebab ini yang malah justru meningkat. Pola hidup yang jarang gerak, makan yang tinggi garam dan lain-lain. Jadi itu. Dan yang paling terakhir adalah faktor stres. Faktor stres ini dengan perkembangan zaman juga itu meningkat juga faktor stres, karena itu tadi kebutuhan mungkin tambah mahal, kemudian income kita atau mungkin masalah-masalah di keluarga itu juga tinggi. Jadi faktor stres ini juga jadi salah satu yang memegang kunci peran. Jadi itu sih sebenarnya kenapa kok tambah lama tambah meningkat. Kita masuk di zaman yang berubah atau mungkin zaman yang berbeda di zaman kita dulu. Jadi lifestyle itu memegang peran yang sangat penting. Betul, ya dok, untuk tingginya prevalensi hipertensi saat ini di Indonesia. Kemudian ini dok, seringkali nih pasien ini datang nih, terutama di IGD ya dok ya, pasien itu sudah pernah berobat, sudah rutin kontrol, tapi ternyata dicek di IGD tensinya masih aja tinggi, udah minum obat tensinya masih aja tinggi. Sebenarnya ada nggak dok kendala tertentu dalam pengendalian hipertensi ini, baik itu di vaskes lanjutan maupun di vaskes primer? Yang memegang peran penting juga satu dokter, fasilitas kesehatan, yang kedua juga pasien itu sendiri. Jadi bagaimana tugas kita pelayanan kesehatan ini, bagaimana kita paling penting adalah mengedukasi pasien. Pasien dengan darah tinggi ini apa yang harus dilakukan, apa yang harus diminum obatnya, apa yang harus diubah dari lifestyle-nya. Kadang-kadang masih banyak yang kita temui bahwa saya tanya ke pasien bahwa obatnya diminum, loh dok saya udah nggak pusing, jadi saya akhirnya nggak minum obat. Loh dok saya ini nggak kenapa-kenapa. Lah ini yang masih jadi hambatan-hambatan kita untuk mengelola tekanan darah. Di satu sisi kita sebagai dokter pelayanan kesehatan, kita nggak boleh capek untuk edukasi pasien. Darah tinggi ini
penyakit yang mungkin kalau kita sudah mengidap ya ini akan melekat terus di kita. Bukannya nggak bisa sembuh, tapi bagaimana kita ngontrol itu supaya nggak jadi macam-macam. Karena itu yang paling penting. Jangan sampai darah tinggi ini nanti jatuhnya ke komplikasi seperti stroke tadi, kemudian sakit ginjal dan lain-lain. Terus yang kedua, budaya dan mungkin mitos-mitos yang mungkin masih diketahui sama masyarakat atau pasien sendiri yang bikin jadinya perilaku pengobatannya agak terganggu. Nanti katanya kalau minum obat nanti ininya sakit, ginjalnya sakit, nanti bikin telinganya nggak dengar dan lain-lain. Itu masih sering kita jumpai. Jadi petugas kesehatan atau kita sebagai nakes nggak lelah untuk edukasi, penyuluhan, dan kita kasih tahu ke pasien tentang darah tinggi dan bahayanya dan apa yang harus dilakukan. Yang kedua dari sisi pasien sendiri itu, bagaimana pasien-pasien yang sudah mengetahui punya darah tinggi mencari informasi-informasi yang benar-benar valid atau benar dari petugas kesehatan, dari dokter dan lain, supaya kita bisa kerjasama untuk ngontrol tekanan darahnya. Jadi kalau dokternya aja yang ngasih obat tapi pasien nggak diedukasi percuma. Pasien minum obat tapi nggak tahu apa yang harus diminum, apa yang harus dilakukan. Jadi penanganan darah tinggi itu masih ada hambatan-hambatan seperti itu, baik dari sisi pelayanan kesehatan maupun dari pasiennya sendiri. Itu sih. Kalau ibu sendiri nih Bu, ibu kan berarti udah beberapa tahun ya sakit hipertensi. Pernah nggak ada pikiran, udah nggak mau minum obat lagi? Pernah nggak ibu merasa seperti itu? Aku udah sehat, nggak ada gejala, nggak usah minum obat? Enggak. Kenapa kok ibu bisa kuat pendirian bahwa harus minum obat terus nih? Nah, kalau nggak minum obat nanti bisa tinggi lagi. Oh iya. Ya, Berarti kan sekarang selama ini kontrolnya ke poli jantung Sukandar juga ya? Berarti tiap bulan. edukasi dokter jantungnya itu sangat melekat ya di ibunya ya kalau harus minum obat terus ya? Kalau Mbak sendiri sebagai caregiver, ada ibunya yang sakit hipertensi dan stroke, pernah nggak ibunya sulit untuk disuruh minum obat? Nah, alhamdulillah ibu selama ini disiplin, selalu nurut apa kata dokter. Semua anjuran dokter dari minum obat, terus pola makan, hidup sehatnya juga alhamdulillah sudah banyak berubah. Oke, Mbak ada trik-trik tertentu nggak biar ibunya nggak lupa minum obat, biar rutin kan banyak tuh pasti obat yang dikonsumsi nih. Ada trik-trik tertentu nggak biar ibunya nggak kelewat minum obat? Kalau dulu di awal-awal itu kan karena belum ada kebiasaan minum obat, jadi saya bilang ayo kita bikin alarm kalau misalnya setiap jam 7 malam pagi atau sebelum tidur ya sudah, itu setiap hari dirutinkan selalu bunyi alarm, berarti waktunya minum obat kayak gitu. Jadi kalau nanti kan harus rutin setiap hari minum. Terus kata dokter dulu di tahun 2011 belum kontrolnya rutin itu, ini karena memang sudah punya tekanan darah tinggi, jadi obatnya tidak boleh terlewatkan sama sekali. Jadi kalau obatnya habis gitu, kita kerjasama. Kalau aku yang nggak tahu, ibu yang ngingetin. Kalau aku yang tahu, aku harus beli lagi kayak gitu. Caregiver juga memiliki peranan yang penting ya dok ya, untuk kontrol obat-obatan hipertensi. Kalau ibu sendiri selama ini nyiapin obatnya sendiri gitu, wah hebat banget ya ibu ya, tetap rutin lagi yang minumnya ya. Iya. Selain minum obat-obatan ini, ada nggak Bu yang ibu lakuin? Mungkin ibu ada pernah minum obat-obatan tradisional atau makan makanan khusus yang dibilang katanya menurunkan tensi gitu? Enggak. Jadi pakai obat-obatan gitu dari dokter itu. Terus makan-makannya itu juga dijaga sendiri, kan saya sendiri yang masak, jadi tahu gimana itu. Contoh nih pola makan ibu sehari biasanya ibu makan apa nih buat menjaga tensinya? Saya tuh sukanya gurame, itu nggak saya goreng, jadi itu saya bumbu, saya gongsol langsung mentah, itulah saya masukkan itu. Ya kak gurame ya tahu ya juga tempe, tapi saya kukus kebanyakan. Ngurangin yang goreng-goreng ya ibu ya. Kalau Mbak sendiri, ibu pernah nggak nyoba pakai obat-obatan tradisional tertentu gitu untuk menurunkan tensinya? Nggak ada, cuma ini aja kalau olahraganya dirutinin aja, kalau pagi jalan-jalan kayak gitu. Berarti sekarang sudah bisa gerak ya ibunya ya? Alhamdulillah sudah normal kembali. Oke, berkat sembuh dari stroke-nya. Iya, rutin kontrolnya ya. Obat-obatannya juga rutin diminum terus. Dok, ini ke dokter Angel lagi nih ya dok ya. Kalau orang dengan hipertensi itu kan kita perlu kontrol yang rutin nih. Sebenarnya kalau saat ini kondisi di poli, di real medannya itu masih banyak nggak sih dok sebenarnya pasien yang lost to follow up yang seharusnya mereka kontrol tiap bulan tapi sudah nggak pernah kelihatan lagi nih di poli? Ya beberapa kasus memang ada seperti itu sih. Jadi
pasien-pasien itu menganggap kalau misalnya tensinya sudah bagus itu sudah pengobatan selesai. Jadi belajar dari pengalaman ibu sudah mengalami beberapa tahun untuk pengobatan, bahwa sudah dibuktikan bahwa setelah minum obat tensi baik itu kalau nggak minum obat nanti tinggi lagi. Dan ini yang paling penting diketahui sama pasien, karena kasus-kasus seperti tadi masih sering kita jumpai. Memang sih orang-orang seperti yang ada di fase-fase awal darah tinggi itu jarang ada keluhan dan jarang ada limitasi aktivitas, sehingga kesadaran untuk minum obat itu masih sedikit atau masih kecil, sehingga dilalah kalau misalnya memang itu terjadi, kan yang kita takutkan adalah beberapa tahun berikutnya. Jadi orang darah tinggi itu sekali mungkin darah tinggi awal mungkin tidak ada apa-apa, cuman kalau lu sudah follow up atau kita mungkin tidak berobat lagi, itu terjadi komplikasi itu nggak sekarang, jadi mungkin beberapa tahun, beberapa bulan ke depan itu baru muncul. Nah, disitulah paling sering orang tuh datang ke kita, orang tuh datang ke IGD kan ya pada saat sudah beberapa tahun mengalami darah tinggi. Jadi kasus-kasus seperti itu masih sering terjadi sih. Jadinya pengobatan yang harusnya bisa simpel jadi nggak simpel. Kalau sudah stroke kan kita harus pengobatan sarafnya. Kalau kita sudah gagal jantung, kita harus ngobatin jantungnya, yang dimana kalau misalnya dulu kita bisa cegah, ya kita bisa menghindari komplikasi ini. Jadi memang kita di tahap prevensi, primary prevention atau prevensi di awal itu, kalau dari hipertensi ini sangat-sangat susah ya. Kita biasanya melakukan kalau sudah sekarang ini ya kebanyakan kita secondary prevention. Bagaimana orang yang sudah kena darah tinggi ini jangan sampai kena macam-macam. Itu yang kita sering lakukan di poli jantung sih, kasus-kasusnya secondary prevention ini yang banyak. Kita jarang banget menemui pasien yang mungkin masih di fase-fase awal, belum ada keluhan dan belum ada penyakit macam-macam yang rutin kontrol. Seperti itu sih. Oke. Ini tadi nih Dok ngomongin tentang tema itu kan ada measure it accurately. Jadi kita bagaimana kita bisa menilai tekanan darah secara akurat nih. Gak jarang nih Dok ketika kita di poli, mungkin ketika saya jaga poli umum itu pasien itu denial ketika Bu tensinya tinggi nih 160. Enggak Dok, saya cuma stres aja, kurang tidur. Sebenarnya bagaimana sih Dok cara kita mengukur sebuah tekanan darah secara akurat, atau kapan kita bisa menyatakan oh ibu sakit hipertensi gitu Dok? Oke, kita tegakkan diagnosis hipertensi itu bukan hanya pada satu kali pemeriksaan ya. Kita biasanya beberapa kali yang kita lakukan, beberapa kali pemeriksaan untuk menentukan diagnosis darah tinggi. Orang itu dikatakan darah tinggi kalau misalnya memang tensinya di atas 140/90 dalam kondisi tenang, dalam kondisi dia nggak ngapa-ngapain, dalam kondisi tenang. Di atas 140 itu kita diagnosis sebagai hipertensi stage 1. Sebenarnya pasien-pasien dengan tensi 130/39 itu kalau di guideline itu dikatakan bahwa dia normal tinggi. Dia calon-calon nih yang harus kita waspadai untuk melangkah ke hipertensi stage 1. Jadi untuk ngukur yang paling gampang sih sekarang sih sebenarnya fase ke-1 sudah sangat bagus sih untuk screening posyandu itu kan banyak kan sekarang. Itulah tempatnya kita untuk mengetahui tensi kita. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan itu beberapa kali, mungkin seminggu sekali. Kita lihat rata-ratanya dalam sebulan itu 4 kali misalnya, dalam sebulan 4 kali pemeriksaan. Kita rata-rata berapa sih? Kalau misalnya kita rata-rata di atas 140, kita harus waspada. Apakah benar kita punya darah tinggi? Nah, kalau sudah segitu, baru kita biasanya akan menginisiasi pengobatan darah tinggi. Kalau menurut saya memang paling enak kalau tensi jangan tensi sendiri sebenarnya. Boleh sih tensi sendiri, tensi digital itu menurut saya akan lebih objektif daripada tensi manual. Jadi tensi digital kan sekarang kita banyak nih beredar di pasar, mau periksa nggak apa-apa. Dan kalau misalnya memang mau lebih akurat lagi, ya tensi digital itu nanti diperiksa sama nakes atau tenaga kesehatan supaya ibu tahu interpretasi dari darah tinggi pemeriksaan ini bagaimana. Itu sih. Jadi pemeriksaannya kalau misalnya memang belum pernah darah tinggi, boleh dilakukan seminggu sekali, pagi dan malam, tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah punya darah tinggi yang ya kita akan harusnya rutin untuk cek, mungkin 2 hari sekali atau tiap hari pun itu akan bagus, supaya kita tahu bahwa obat-obatan yang kita minum ini sudah
berdampak bagus apa enggak ke tensi kita, seperti itu sih. Oke, kalau ibu sendiri nih, biasanya kalau kontrol ke sini setiap sebulan sekali ibu? Iya. Iya, berarti ibu cek tensinya gimana bu? Apakah rutin dicekkan di posyandu lansia mungkin? Atau punya tensi sendiri mungkin? Punya tensi Ibu punya sendiri. tensi sendiri, pakai Iya. tensi digital tadi ya? Iya, sing ada nomor-nomor Oh, itu nggak tahu apa itu biasanya ya. ngeceknya tiap kapan bu? Biar dulu terus di dokter Iran itu pagi jam 6, malam jam 6. Oh, rutin Itu. ya sampai sekarang masih ngecek seperti itu? Tidak, kalau tidak ya 1 minggu sekali Oh. baru sekarang kan sudah normal maksudnya itu. Tapi luar biasa banget ya dok, sampai Iya. punya tensi sendiri ya? Iya. Kalau mbak sendiri? Kalau ibu itu kalau minta di tensi kan di rumah kan nggak ada tensi, yang ada di rumahnya kakak itu saudara. Jadi kalau di rumah tuh kalau merasa pusing aja, kalau badannya nggak enak itu minta di tensi kayak gitu. Sampai ke rumah saudara untuk Iya. ngecek tensinya ya, karena memang kalau dari pasien sendiri harus aktif ya dok ya untuk ngeceknya, karena kalau Betul. kita menggantungkan ke vaskes sendiri kan tadi kayak ibu kontrolnya 1 1 bulan bulan sekali. sekali. Iya, masa ambil tensinya setiap bulan kan Setiap juga bulan, iya. Lagian iya. sekarang tuh juga ada posyandu lansia ya dok Betul, ya, betul. dimana itu setahu saya juga rutin dilakukan di RT-RT Iya. untuk ngecek Dan tensi. sekali juga, iya. Oke. Terus kemudian ini dok, untuk terkait pengobatan dengan hipertensi. Sebenarnya untuk orang-orang yang mengidap hipertensi itu kan banyak nih dok, regimen obatnya sangat banyak nih. Sebenarnya itu pasien itu bisa menggunakan 1 obat aja atau langsung 2 obat atau gimana nih dok? Oke, mulai pengobatan memang kita nanti akan memulai pengobatan dengan dosis yang kecil dulu sampai kita benar-benar lihat perkembangannya. Jadi kita biasanya pada fase-fase awal, kemudian pasien-pasien mungkin baru tahu darah tinggi, kita lihat dulu tensinya seberapa tinggi, atau mungkin kita evaluasi dulu dengan pengobatan-pengobatan yang kecil. Kita evaluasi 1 minggu, pengobatan ini sudah pas apa enggak. Kalau misalnya memang belum pas, masih tinggi, kita tambahkan, kita kombinasi dengan obat lain. Nah, disitulah pentingnya kontrol sebenarnya. Kontrol ini ke dokter atau ke vaskes itu untuk memastikan obat yang kita minum ini sudah berdampak nggak ke tensi kita. Beberapa pasien itu akhirnya setelah kasih obat sekali, dia nggak kontrol, dia minum itu terus tanpa kontrol. Datang beberapa bulan kemudian dengan tensi yang masih tinggi. Loh dok, saya minum obat terus ini, tapi kok masih tinggi. Nah, ini juga jadi PR kita sebagai tenaga kesehatan untuk mengedukasi bahwa obat darah tinggi itu tidak hanya 1, tidak hanya 2, dan respon terhadap pengobatan darah tinggi itu berbeda-beda tiap pasien. Ada yang dengan 1 obat itu sudah bagus, ada yang dengan 2 obat, 3 obat masih tinggi ada yang sampai dengan kita kombinasikan beberapa macam obat juga masih tinggi ada. Jadi pengobatan itu tadi, 1 tidak berhenti dengan saat tensi kita normal, yang kedua tidak berhenti dengan saat sudah dapat obat, berarti ini obat kita seterusnya enggak. Jadi itu di situ letak pentingnya kita harus kontrol ke fasilitas kesehatan, ke dokter untuk memastikan bahwa terapi kita udah benar. Jadi supaya kita bisa benar-benar ngontrolnya itu bagus. Jadi posyandu lansia sudah sangat membantu sekali, dan 2 pasien kita ini benar-benar 2 pasien yang bagus. Jadi benar-benar kita ngobatnya akurat, kontrolnya ya bagus ya, sehingga kita bisa memperbaiki kualitas kesehatan pasien itu sendiri. Kalau tantangan sendiri di masa depan untuk mengendalikan hipertensi yang sangat sulit untuk kita kendalikan ini apa nih dok tantangannya? Sebenarnya porsi-porsi pasien yang paling sulit untuk kita kendalikan itu sebenarnya 1 pasien yang usia lanjut banget. Kita berhadapan dengan komplikasi-komplikasi terapi yang mungkin hipotensi, kemudian lemas dan lain-lain, dan kita menghadapi dengan berbagai masalah-masalah lain di usia lanjut, seperti mungkin masalah-masalah geriatri lah. Bagaimana dia kepatuhan minum obatnya sulit kita atur. Orang-orang yang usia lanjut cenderung lemas, mungkin dia nggak inget obatnya apa yang harus diminum. Nah itu porsi atau populasi usia lanjut ini yang jadi PR kita, bagaimana kita ngontrolnya dengan baik. Sama populasi yang mungkin usia muda. Jadi perjalanan darah tinggi ini tidak hanya diderita pada usia lanjut ya. Usia muda sekarang tadi kita menghadapi era di mana semua serba gampang. Beda sama kita dulu, kalau misalnya mau kemana kita harus naik sepeda, jalan kaki. Sekarang udah gampang kok transportasi. Kemudian masalah kegemukan, makan, ini kan juga jadi tantangan kita sendiri, bahwa sekarang
orang mau makan apa aja bisa dan mau jajan di mana aja bisa, karena di sepanjang jalan kita coba lihat aja orang yang jualan makanan itu kan banyak banget dan kita nggak tahu itu makannya atau masaknya bagaimana, kandungan garam dan gulanya itu sesuai takaran atau enggak, kita nggak bisa. Jadi populasi usia muda sekarang kegembungkan, kemudian di populasi di usia lanjut ini yang jadi apa ya, tantangan tersendiri untuk ngatur bagaimana pengobatannya, mencegah terjadinya macam-macam, itu seperti itu sih. Oke. Mungkin ini sekarang buat Ibu Siti ya, dan Mbak. Saya lihat kan Mbak sama Ibu itu sangat bagus untuk mengontrol tensinya, rutin berobat. Mungkin ada saran nggak untuk sobat Sukandar yang lain yang penderita hipertensi di Sukandar ini biar bisa mengontrol tensinya? Mungkin dari Ibu ada saran tertentu buat sobat-sobat Sukandar? Kalau saya, saran saya itu yang saya alami tiap hari, pagi itu jalan-jalan, terus makan itu ya dikontrol seperti itu, gitu aja biar sehat, biar bisa melakukan semuanya. Iya. Ibu sekarang usia berapa Ibu? Mau 67. 67. Ibu Siti usia 67 bisa ya, pasti sobat Sukandar yang lain juga bisa ya buat kontrol tensinya. Mungkin dari caregiver atau keluarga pasien, Ibu ada saran tertentu untuk sobat atau pendamping keluarga lainnya? Ya, untuk yang keluarganya atau orang tuanya punya riwayat hipertensi, mari kita ajak, maksudnya jangan biarkan ibu, orang tua atau saudara kita itu merasa sendiri, merasa takut dengan penyakitnya itu tadi. Jadi kita harus support, kita harus dukung semuanya, dari itu pola hidup sehatnya, dari kebiasaan hidup kayak gitu kita harus dukung. Terus patuh sama yang namanya kontrol itu tadi, karena kalau kita bisa kontrol rutin, insya Allah kedepannya akan lebih baik gitu. Jadi jangan pernah takut kalau disuruh kontrol terus, karena itu istilahnya kita untuk menyebut sehat, bukan karena kita sakit terus-terusan ke rumah sakit seperti itu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Dok, di bincang-bincang ini. Kira-kira usaha-usaha apa yang perlu kita lakukan secara menyeluruh, baik yang dilakukan oleh masyarakat, pasien, dan juga kita dari tenaga kesehatan untuk pengendalian hipertensi di Indonesia? Ya, jadi usaha-usaha kita sebagai nakes atau tenaga kesehatan sih, memang yang paling penting adalah kita mengedukasi. Walaupun kita mengasih obat, kita nggak boleh capek untuk edukasi pasien tentang darah tinggi ini. Bagaimana darah tinggi ini adalah penyakit yang mungkin tidak esok hilang, pengobatan akan mungkin jangka panjang. Minum obat teratur ini menjadi kunci dari pengobatan dan kontrol tekanan darah kita. Untuk dari pasien dan masyarakat yang mungkin sudah menderita atau belum menderita darah tinggi, yang paling penting adalah yang pertama, cek kesehatan berkala. Jadi kita yang mungkin memang di atas 40 tahun itu yang biasanya kita sarankan untuk bisa segera screening, paling enggak tekanan darahnya kita ini benar-benar normal apa enggak. Kemudian yang kedua, enyahkan asap rokok. Jadi rokok ini masih menjadi penyebab dan faktor risiko yang juga cukup gede terhadap prevalensi dari darah tinggi maupun sakit jantung itu sendiri. Kemudian yang ketiga, rajin aktivitas fisik atau berolahraga. Jadi minimal 1 minggu itu 5 kali, dan setiap kali olahraga minimal 30 menit. Itu sebenarnya sudah cukup untuk kita melatih atau menjaga jantung kita. Kemudian yang keempat, diet. Gimana kita bisa ngatur makanan-makanan kita. Walaupun kita memang mungkin belum darah tinggi, makanan ini bisa jadi penyebab kita untuk jatuh ke kondisi hipertensi. Bagaimana kita bisa mengelola konsumsi garam kita, gula kita, dan makanan-makanan lain yang mungkin bisa menyebabkan kita jatuh ke kondisi darah tinggi maupun sakit jantung. Kemudian yang kelima, istirahat cukup. Tubuh kita butuh istirahat yang cukup untuk bisa benar-benar menjaga keseimbangan kerja dari organ-organ itu sendiri. Dan yang terakhir paling penting adalah kelola stres. Stres ini bisa timbul di usia berapapun. Kita tahu bahwa sekarang usia-usia muda pun juga banyak yang stres. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suasana rumah kita, minimal di tingkat yang paling kecil adalah bagaimana kita bisa menciptakan suasana rumah yang bisa nyaman untuk keluarga-keluarga terdekat kita, sehingga stres ini bisa terkelola dengan baik. Oke, terima kasih dokter.
bincang-bincangnya di siang Ya, ini sama-sama, sudah hadir di sama-sama. Sukandar Podcast. Terima kasih juga Mbak dan Ibu sudah berkenan untuk hadir di sini, udah sharing ya kepada teman-teman Sobat Sukandar yang lainnya. Baik Sobat Sukandar, demikian bincang-bincang kita di siang hari mengenai pengendalian hipertensi. Jangan lupa ukur tekanan darah secara akurat, kontrol rutin untuk kehidupan sehat yang lebih panjang. Jangan lupa jika ada keluhan segera ke Poli Jantung RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojokerto. RSUD Sukandar Mojokerto, kami bangga melayani Anda. Sobat Sukandar semuanya, nantikan konten kami di Sukandar Podcast. Stay tune di akun YouTube kami ya, RSUD Profesor Dr. Sukandar, dan akun sosial media yang lain. Jangan lupa subscribe dan follow ya. See you!